Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa shrah lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati sesepuh, sahabat sepuh serta sepuh. Yang kami hormati segenap alim ulama. Yang kami hormati segenap umara yang ada di Kupang Tegal. Dari mulai ketua RT, ketua RW, sekdes mungkin dan juga seluruhnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Khalid. Yang kami hormati Bapak, Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dengan izin Allah masih dipertemukan di tempat yang sangat mulia ini untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada cucu kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, mengatur nama derek. Ibu-ibu mau yang panjang apa yang pendek? Kalau bapak-bapak ingin nyakur reanya lebar atau yang sempit ini? Biasanya sampai jam berapa Pak Bu kalau ada pengajian di tempat ini? Bapak diselesaikan. Jam 12? Kalau malam bawah dia menyelesaikan sedikit panggilan. Kalau saya pagi, insya Allah kalau sakit. Karena saya biasanya itu keliling luar kota, kadang sampai rumah subuh. Jadi istri itu dari mulai pengantin baru sampai sekarang saya tinggal. Untungnya nggak protesan itu. Baru ikut ya ini setelah anak-anaknya besar. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri nih. Nama saya Ahmad Ihda Sufiana. Dulu orang tua mau memberi nama Ihda Syaraf tapi tidak jadi. Ihda Syaraf 11 karena saya adalah anak nomor 11 dari 11 bersaudara. Kesebelasan. Oke, alhamdulillah. Saya dilahirkan di Tegal, Selami Tegal. Daerah Pekalongan apa-apa. Makanya saya kurang bisa bahasa Jawa dengan bagus, kurang bisa bahasa Jawa dengan halus. Makanya mohon maaf dalam setiap ceramah, termasuk ceramah malam ini saya lebih banyak lagi bahasa Indonesia. Enggak apa-apa nih, Pak. Alhamdulillah. Saya dikasih istri oleh Allah, niat pesantren, ternyata di pesantren dipertemukan dengan istri, dapat istri orang Bali Biru. Dan semenjak tahun 2000 berapa nih? 2008 ya. 2008 Allah menghijrahkan saya beserta istri setelah nikah ini sama di Tegal, terus dihijrahkan oleh Allah di Bali Biru. Sekarang kami rumah kami beralamat di Dusun Karang, Desa Tegaron, Kecamatan Banyu Biru. Monggo menawi panjenengan kok nggih ajeng salat iki melewati Bukit Cinta, nggih. Monggo kadang pinalkan Ibu kula. Nggih. Kalau malam saya tidak pernah di rumah gitu kan. Keliling terus jalan aliran-aliran gitu. Kalau pagi saya sama dengan Pak Kurniawan ini rekan kula iki. Kalau pagi sampai sore saya mengajar di Madrasah Sanawiyah. Sekarang saya berdinas di Madrasah Sanawiyah Nurul Huda Sepakung. Sepakung, Bapak? Dari kalau gitu. Kalau pagi sampai siang sore saya di sana. Dan sering bertemu dengan Pak Kurniawan karena memang
kebetulan sama-sama diamanati menjadi kepala, jadi sering rapat bersama-sama. Jadi kalau istri baru satu sampai ini. Anak alhamdulillah 3. Anak yang pertama ada di Madrasah Aliyah di pesantren, alhamdulillah sudah menghafal Quran, mohon doanya, sudah hafal 11 juz. Anak yang kedua baru kelas 1 SD, MT itu pergi secara dan itu yang ingkang nomor 3 baru TK. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung mawon. Mari kita bersama-sama mengawali kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi, Allahu Syahidi, Allahu Hadiri, Allahu Mutali'un Alayya, Ya Fatah Ya Alim, Ya Razzaq Ya Karim, Iftah lana qulubana bi futuhil arifin, Iftah lana ilmal yaqin, Iftah lana indal yaqin, Iftah lana haqqal yaqin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Duribat 'alaihimud dillatu aina ma thuqifu. Manusia itu diliputi kehinaan dimanapun manusia itu berada, illa bihablin minallah, kecuali orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah secara vertikal, ya, wa hablum minan nas, dan senantiasa menjaga hubungan baik antara sama manusia. Berangkat dari 2 ayat Allah ini, Pak, mari pada malam hari ini menjadi satu renungan kita bersama. Bahwasanya alhamdulillah Allah telah menciptakan kita semua ini menjadi makhluk yang paling mutakhir, yang paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita telah diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling sempurna. Kita diciptakan bukan menjadi malaikat. Kita diciptakan bukan sebagai iblis. Kita diciptakan bukan menjadi hewan, tapi kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, dalam makhluk yang paling bagus, yaitu manusia. Nah, karena manusia itu paling bagus, yo di dalam diri manusia itu ya lengkap Pak sifatnya. Kalau malaikat kan yo taat terus nggih. Malaikat itu kalau go sujud yo sujud terus. Ya tasbih terus. Manusia boten tahu maksiat. Manusia tidak punya nafsu. Nah, kalau iblis, malaikat tadi dikasih sifat alatif, iblis kebalikan malaikat. Hanya dikasih satu bekal sifat Allah, yaitu al-qahar. Nah, sehingga iblis itu adanya cuma sombong, membanggakan diri, merasa aku paling segalanya. Ini iblis. Nah, kalau hewan ya hanya dibekali dasar nafsu, dan juga insting. Nah, kita manusia ini lengkap. Ya, kita dicipta oleh Allah dibekali jasad dengan bentuk yang sebagus-bagusnya, dan jasad ini juga di dalamnya ada batin. Ya kan ya?
Di dalam jasad ada hati, di dalam hati ada roh, dalam roh ada sir. Inilah komponen kesempurnaan manusia. Kalau komputer ada hardware, ada software. Hardware itu apa? Ini ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah hardware. Yeah. Di mana semua kita pasti mengetahuinya ini, kenal dengan bagus. Ya, hardware ini juga perlu dirawat dengan sebagus-bagusnya. Ya, ini tubuh harus dirawat dengan sebagus-bagusnya. Tubuh ini juga harus dipakai untuk beribadah kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, batin ini yang kadang jarang kita sentuh. Kita mau betul? Kadang panjenengan rawat jasad niku mandi aja belum mandi sehari niku berapa kali minimal? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya. Demi merawat jasad. Jasad kaulonan panjenengan iki kok sakit, bubiden, napa panuwun, napa kadasen, bingung setengah mati golek dokter kulit ben segera diobati. Ini mboten sakit nopo kemawon jasad panjenengan bingung golek dokter. Nah, kalau panjenengan ini gak ada potensi yang luar biasa sebagai makhluk Allah, yaitu jiwa yang kadang sering kita lupakan. Ya, maka sebagaimana jasad ini juga perlu dirawat, perlu dijaga kebersihannya, maka begitu juga unsur batiniah kita, unsur jiwa kita untuk senantiasa kita sucikan. Maka Allah tadi berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ini agar kita ini mensucikan jiwanya? Karena kita sebagai manusia itu adalah opo-opo manusia sing dilarake, sing dodokane daging manusia kuwe kathah laline menyang ngarsane Gusti Allah. Manusia kuwe menes-menes kabeh ya dosa. Lha mboten? Niki karena di dalam diri kita ini, di dalam diri kita sempurna ada sifat malaikatiyah. Kalau sifat malaikatiyahnya ini kita lebih mendominasi dalam diri kita, maka jadilah kita orang yang taat luar biasa. Bahkan bisa melebihi taatnya malaikat. Jadi kita bisa lebih tinggi dari malaikat. Di dalam diri kita ada sifat bahimatul an'am. Apa itu? Binatang ternak. Ya. Kalau sifat yang ada dalam diri kita yang mendominasi ada sifat bahimatul an'amnya, maka jadilah kita wujudnya manusia, tapi kelakuannya seperti yang dipikir cuma makan tidur, makan tidur. Ada di. Jadi kalau yang mendominasi dalam diri kita sifat ya bahimatul an'amnya. Nah, kalau yang mendominasi dalam diri kita adalah sifat sam'iyahnya, binatang buasnya, maka jangan kaget kalau kita menjadi wujudnya manusia, tapi kelakuan lebih dahsyat, lebih kejam daripada binatang buas. Belum lagi kita ini dibekali oleh Allah yaitu nafsu. Ya. Inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Jadi Allah itu Subhanahu Wa Taala sebelum menurunkan jasad kita ini ke bumi, Allah telah lebih dulu menciptakan roh kita. Kita bukan roh dicipta itu lebih bisa ketimbang jasad. Lah roh orang aja ini ketika dalam roh ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah benar ada Tuhanmu? Qalu bal syahidna. Semua roh kita, semua roh manusia dalam roh telah bersaksi benar ya Allah, Engkau dan kami menyaksikan. Maka kita sebagai Islam syahadana asyhadu alla ilaha illallah, karena roh kita memang dulu pernah bersaksi di hadapan Allah. Sifat dasar roh kita ini ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Berbeda dengan nafsu, yang nafsu ini bertolak belakang. Nafsu itu ketika dicipta ditanya oleh Allah, "Hei nafsu, sopo wes sopo isun?" Dijawab oleh nafsu, "Jenengan ya jenengan, aku ya aku."
Lalu sehingga Allah menghukum yang perlu dibakar dalam panasnya api neraka 1000 tahun, diangkat kembali ditanya, nafsu siapa kamu, siapa aku? Masih dijawab dengan sama oleh nafsu, jenengan pulau-pulau. Sampai akhirnya ya 3000 tahun ini dimasukkan, dibakar dalam panasnya api neraka. Akhirnya nafsu itu bertunduk, ya Allah, engkau ada Tuhanku, apa ada ciptaanmu. Baru setelah itu dimasukkan semua dalam jasad kita. Ada nggih? Maka Allah melihat kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Semua kita adalah manusia, semua kita sadar diri bahwa kita bukan nabi. Kalau nabi, kalau rasul maksum, terjaga, nggak pernah salah, nggak pernah berbuat dosa. Nah, kita manusia biasa, ada imannya naik, ada imannya turun, ada kita berbuat dosa, ada kita tidak. Makanya Allah menyuruh kita qad aflaha man zakkaha. Ini jadi saya berbicara dulu ini dari kita manusia ini. Nah, dalam kehidupan di dunia ini pastilah kita semua ini punya kesalahan. Ada di tempat ini yang tidak punya salah dan dosa? Gak ada nih. Semua pasti pernah berbuat salah dan dosa, baik yang disengaja maupun tidak. Namun kata Allah, dosa yang kita lakukan ini bisa dilebur, Pak. Dengan apa? Dengan jalan taubat. Dosa kalau dimiliki bisa dilebur kanthi taubatan nasuha. Nah, kalau taubat itu bisa ditebus dengan duit ngono, mau sing kata duitnya, yo paling nggak belas gawe dosa, paling yo dengan duit ngono. Ada nggih? Rampung. Sayangnya dosa bisa ditebus dengan duit nanti. Maka dari itu mari, kalau kita sudah sadar diri bahwa semua kita pasti punya dosa dan salah, mari malam hari ini kita renungi apa salah dan dosa kita, agar kita sebelum terlepas dari jasad ini dalam kondisi suci dan bersih. Sebagaimana ruh orang jenengan dulu ketika Allah masukkan dalam jasad ini dalam kondisi suci, bersih, maka orang yang husnul khatimah itu yaitu ketika roh dilepas dari jasad dalam kondisi kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbicara tentang dosa itu ada dua jenis. Dosa yang hubungannya dengan Allah, dosa yang hubungannya dengan sesama. Saya yakin dan saya husnudzon kepada Allah, insya Allah malam hari ini semua kita umat Islam yang apalagi kemarin Ramadan telah berpuasa gitu. Dengan puasa sedaya gitu. Insya Allah gitu. Terawih sedaya gitu. Karena majelis kemarin itu telah melewati Ramadan. Di dalam Ramadan majelis ya terawih, dalam Ramadan majelis ya puasa. Terus si masa kok baru puasa jenengan. Betul kan gitu. Kan kesadarannya Pak gitu. Kanti iman gitu. Maka malam hari ini saya berbetul semua dosa-dosa kita yang kaitannya dengan Allah sudah Allah lebur, sudah Allah ampuni lantaran datangnya Ramadan kemarin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak sampai Allah sendiri kok yang mewartakan oleh Nabi Muhammad. Bangsa Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wong sing puasa Ramadan karena dasar landasan iman lan takwa lan ngarep-ngarep marang pahalane Gusti Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Kok masih dengan orang puasa tapi terawih? Allah didhawuh melalui lisan Nabi Muhammad menjelaskan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa engko sing salawase bulan Ramadan kuwi kok kawula dengan rajin salat. Ya wajib ya sunai, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Allahumma. Jadi dosa kaitan dengan Allah wis dilebur. Yakin apa betul? Yakin? Aku tuh yakin. Nggih. Untung ada dua Gusti Allah ya yang Maha Pemurah. Nggih. Allah yang rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Coba kalau Allah itu rahmatnya tidak
lebih besar dari Mekahnya. Nah, ini awal dhewe wis dikukut gasik dari Gusti Allah. Iya mboten? Berarti awal dhewe iki kadang antara maksiat karo taate taksih kata maksiat. Kok antara iling Gusti Allah lali-lali taksih kata lalu menyang Gusti Allah. Untung Allah rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Sehingga sebesar apapun dosa kita selain syirik, ya. Sebesar apapun dosa kita, setinggi gunung kah, seluas samudra kah, kalau kita semua mau taubatan nasuha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dosa manusia menyangka Gusti Allah gampang. Cukup tobat, nyuwun pangampura, ganti istighfar, ganti kata zikir. Allah bukakan maghfirahnya. Iki. Tapi si bahaya itu dosa sih orang itu loh. Yaitu dosa yang kita lakukan, yaitu dosa sesama manusia. Ini justru yang lebih drawasi. Mungkin. Apa kata saya drawasi? Drawasi itu kata tegal. Sami gitu. Itu ya Allah drawasi tenang. Dibahayani. Tobatnya itu boten mung kalau mau istighfar, mau kata zikir yang kaitan dengan hakul adami, Allah baru akan mengampuni dosa-dosa kita. Hubungan antara sesama ini yaitu kalau kita saling memaafkan. Nah, makanya malam hari ini alhamdulillah masyarakat yang ada di Kupang Tegal ini berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka halal halalan kosong saling memaafkan dan kita sempurna, ya. Ibadah puasa kita sempurna, dosa kita kepada Allah sudah diampuni, dosa kita kepada sesama manusia juga sudah saling dimaafkan. Ini urusannya kudu jalur pangampura. Wong dene iki jalur pangampura, ora gelem pangampura, bukan urusan kita. Ada nggih? Gini betul. Nggih. Sebab apa bahayane manusia sing ora gelem jalur pangampura lan gelem pangampura. Ketika Nabi Muhammad SAW niku naik mimbar mau sholat Idul Fitri itu harus sholat Idul Fitri mau khutbah. Nabi Muhammad itu tidak seperti biasanya, ya. Setiap naik tangga pertama Nabi Muhammad berkata amin. Naik tangga kedua amin. Naik tangga ketiga beliau juga berdoa amin. Begitu Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan khutbah Idul Fitri, sahabat itu penasaran, ya Rasulullah, kok engkau gak seperti biasanya? Tadi sebelum khutbah, engkau naik mimbar, engkau mengamin sampai 3 kali. Ada apa kehadiran wahai Rasulullah? Rasulullah saat itu bercerita, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwasanya tadi itu malaikat Jibril datang kepadaku dan malaikat Jibril itu berkata kepadaku, wahai Rasulullah, aku akan berdoa 3 hal, maka tolong engkau amini. Nah, kalau yang berdoa adalah malaikat, yang mengamini adalah Rasul yang paling utama yaitu Nabi Muhammad, kira-kira doanya dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan, mustajabah, betul? Doa apa? Tadi kata Rasulullah yang pertama, ketika saya naik tangga pertama itu malaikat Jibril itu berdoa, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasa Ramadan ya Allah. Ya, ketika ada umat Islam yang dia seorang anak tapi durhaka kepada kedua orang tuanya, nah, ini diamini oleh Rasulullah. Maka karena kita semua kita adalah orang tua ya anak, maka yang masih punya orang tua alhamdulillah, halal bihalal, minta maaf kepada orang tua kita semua, mumpung masih hidup. Itulah pusaka yang luar biasa. Tidak ada pusaka yang lebih luar biasa ketika di dunia ini, yaitu kecuali adalah orang tua kita. Ya, syukur-syukur ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup, rumah sih tenangan.
Karena apa? Jasa orang tua itu tidak akan pernah bisa dibalas seorang anak. Ini betul. Kalau orang tua punya anak, anaknya mulai dari keluar bayi, merah nggak bisa apa-apa. Orang tua itu senantiasa berdoa dan berupaya sekuat tenaga bagaimana anaknya ini hidup. Ini betul. Tapi seorang anak, ketika orang tuanya sudah kembali kepada seperti hati anak kecil, ngumpul di tempat, makan harus disuapin. Betul gak? Di apa juga di tempat. Ada doanya anak adalah kebalikan dari doanya orang tua Bapak. Ya saat dia masih kecil, doanya kebalikan. Kapan di orang tuaku mati? Itu dengar kebalikan. Maka saya berpesan kepada diri saya dan kepada panjenengan semua, ayo yang sudah punya orang tua, jangan sampai kacau. Jenengan kepengen mendatangkan kasih Allah, kepengen doa jenengan mustajabah, pengen gampang. Orang tua kita masih ada, nggak masih hidup, dan kalau kita masih hidup, maka berbaktilah kepada orang tua kita. Barang siapa seorang anak kau berbakti kepada orang tuanya, apalagi kau berumah orang tuanya yang sudah tidak berdaya di rumahnya dengan penuh kasih sayang, sebagaimana orang tua kita telah menyayangi kita waktu kecil, maka doa yang anak yang semacam itu kata Rasulullah menggetarkan pasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan kalau saya sudah marah alhamdulillah karena ibu 3 tahun sebelum meninggal dunia pengen bersama anak terakhirnya. Makanya saya jemput ibu di Tegal, saya bawa ke baju biru dalam kondisi ibu yang sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Makan disuapi, kencing di tempat, PAB di tempat. Kalau saya pulang dari pengajian, saya langsung ganti baju saat itu ya langsung rumah ibu, rawat ibu, ya kan? Ibu, nikmat, pol, bersyukur alhamdulillah ada kesempatan dari 11 anaknya dipilih oleh Allah. Ada gitu? Jadi kalau mau tua panjenengan kepengen kaya panjenengan, niku anugerah tenan Bu, Pak. Oh jadi tolak. Niku pilih aja Gusti Allah. Ya, Gusti Allah sedang membukakan rahmatnya sebesar-besarnya kepada seorang anak. Maka ayo kita sebagai anak jangan ya durhaka kepada orang tua. Ayo kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena kalau kita durhaka orang tua, didoakan malaikat Jibril puasanya agar tidak diterima. Ini yang pertama. Ketika saya naik tangga 2 kata Rasulullah, ya, Jibril itu berdoa, ya Allah, janganlah kau terima puasa dari umatnya Muhammad ya Allah, terutama bagi wanita yang berani, yang tidak taat kepada suaminya. Dicatat gitu. Ditolaknya malaikat Jibril itu. Gitu. Makanya kalau kita lebaran biasanya pertama kita halal-bihalal kepada orang tua kita, terus istri ya lebih dulu meminta maaf, minta keriduan suami. Karena kalau wanita itu beda dengan laki-laki, ibu. Niki masih tanya gitu, mumpung ketemu ibu-ibu. Wanita itu ketika belum menikah itu memang masih menjadi haknya walinya. Nah, seperti yang saya perempuan sebelum menikah punya suami itu masih hak penuh walinya, ayahandanya, orang tuanya. Tapi ketika wanita itu sudah bersuami, maka sepenuhnya ya wanita itu menjadi hak dan tanggungan suaminya. Jadi surga seorang wanita itu ada pada keriduan suaminya. Jadi mulai ibu-ibu sering jadi ngomong kalau suaminya, ambil ridhonya, nggak usah berpikir suaminya ada kayak gini, lupakan itu. Seperti bicaranya enak ridhoan suami itu surga itu. Tapi wah. Apa matanya kok bojone taat? Wah, mau bojone taat kudu bakti tetep kok. Ngerti Asia bojone Fir'aun kuwi. Fir'aun kan yo mboten termasuk ngomong si taat iki.
bojone beriman, ya sabar tenan kok rumah iki. Ya, ini berbakti. Meneh sesama umat Islam. Niki. Yang ketiga kata Rasulullah, ketika saya naik ketiga, malaikat Jibril itu berdoa. Ya Allah, janganlah kau terima puasa Ramadannya umat Muhammad, yaitu umat Islam yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Inilah pentingnya malam hari ini kita semua kumpul untuk halal dihalal dengan harapan semoga kita kalau kemarin dengan keluarga sudah selesai, anak istri bapak ibu rampung halal dihalal, dan inilah kita antar sesama umat Islam, antara tetangga satu dengan tetangga lainnya, ayo saling memaafkan agar kita termasuk ke dalam doanya malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dipahami ini, saya dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu jam. Alhamdulillah. Nah, pesanannya apa, Pak? Bu, kalau kita sudah memenuhi target itu, kepada Allah kita sudah tidak punya dosa, kepada sesama yang kita sudah saling memaafkan karena kita sadar bahwa kita adalah manusia sosial, makhluk biasa yang harus bertetangga. Karena kita hidup tidak bisa sendirian, saling bersinggungan satu sama lainnya, pasti punya dosa dan kita sudah memaafkan. Maka setelah itu ayo kita jaga bersama-sama kebersihan hati kita, kebersihan jiwa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan cara apa kita membersihkan jiwa kita? Dengan cara apa kita menjaga diri kita dari godaan setan? Maka setan itu pernah mau menggoda orang sholat. Jadi zaman Nabi Muhammad itu ada orang Islam lagi sholat di masjid, sama orang sholat, setan ini nggak takut ternyata. Menggoda orang sholat, begitu sampai Nabi nggak jadi masuk ke dalam, lari terbirit ketemu Nabi Muhammad. Ya stop kok, kowe lari terbirit dari mana? Saya dari masjid menggoda umat lagi sholat, tapi saya nggak jadi masuk. Belum lama nggak jadi masuk, karena ada satu waktunya lagi tidur. Kenapa kamu itu nggak berani sama orang yang tidur? Karena ternyata orang tidur itu menjadi bentengnya. Karena orang itu senantiasa ingat hatinya kepada Allah, rohnya senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidurnya pun itu dibenteng oleh Gusti Allah. Ternyata yang dia itu adalah ahli zikir la ilaha illallah. Tidure wae koyo ngono, apa meneh salat. Nggih, tidure wae zikir, apa meneh salat, apa meneh maca Quran. Sehingga saat itu setan itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ahlakun nasa bidunubi wal ma'asi. Aku ini akan menghancurkan manusia itu dengan perbuatan dosa dan juga maksiat. Ini caranya setan menghancurkan manusia. Dan kata setan, wahlah ini dan manusia itu menghancurkanku, aku ini akan jadi hancurkan manusia. La ilaha illallah wal istighfar. Maka mari kita jaga kebersihan diri kita setelah Ramadan berlalu, setelah kita saling maafkan dengan senantiasa banyak zikir dan istighfar. Di antara semua banyaknya zikir, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata nggih, kondisi sing tenanan. Pintunya surga la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Tanamkan dalam hati, kuatkan iman suci ini. Janganlah sampai goyah dari hidup sampai
itu saja mungkin sebagai perkenalan yang bisa kami sampaikan. Ayo kita bersama-sama nanti kuatkan ibadah kita kepada Allah, kuatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. La kebiar dunia